Kapok bangunan yang bagus itu pasti setelah kita keluar, Pak. Ya memang kayak mantan. Makin ditinggal makin bagus. Makin bagus kan. Kalau Gitu. seandainya kita ngomong ya dia teriak merampot ya, kan? Kalau sekarang ada yang ngomong kayak gitu udah sakit. Jangan gitu. Gitu kan. SMA terus ikut IPM ya, ikut IPM juga. Waktu itu kan kita sama-sama juga Ikatan Pelajar Ikatan Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah. Dari situ juga saya banyak belajar gitu, organisasi yang organisasi lebih luasnya banyak belajar di situ. Kenal Muhammadiyahnya banyak dari situ, kenal range yang lebih luas dari soal Muhammadiyah itu di IPM. Dan banyak belajar public speaking juga dari situ, gimana caranya menyampaikan materi, bagaimana menyampaikan sesuatu. Banyak lah ya maksudnya yang didapat. Jadi, berarti ente sampai sekarang itu masih berorganisasi. Oke, untuk teman-teman di rumah tetap support channel Fandri. Caranya dengan like, subscribe, habis itu komen aja, komen apa aja. Terus aja. And enjoy the video. Also don't forget to subscribe. Makasih. Sedikit banyak pengalaman yang udah ente dapat itu ini enggak, maksudnya ada korelasi ya dengan organisasi. Ya, kalau ditanya itu jelas ada. Saya merasa sebagian karakter saya itu ditempa di organisasi gitu. Berarti ente mulai organisasi ini sejak kapan? SMA. Sejak SMA. SMP saya itu anak warnet. Dari SD kelas 6 itu sampai SMA kelas 1 semester 1 tuh saya masih anak warnet. Masih wah, sama-sama dan main point blank. Aduh, main Ayo PB. dance. Nah. Tidak. Saya mainnya PB. Sempat main Atlantika. Dota sempat main Dota. Dota enggak. FPS terus Losaga ini kan mau ditutup. Aduh, itu saya maniak warnet sekali gitu. Kalau masuk waktu masuk SMA ya, itu awal pertobatan saya lah. Karena waktu SMP itu saya sangat gila warnet. Tiap hari itu ada di warnet dan akibat itu ya, jadi begitu karena saya tahunya sekolah, pergi sekolah, habis balik sekolah main warnet, Jadi begitu sekarang merecall ingatan SMP itu kok nggak ada yang bagus gitu kan. Nggak ada kenangan yang bisa diceritakan gitu. Selain warnet gitu. Selain main apa namanya Ninja Saga level sekian. Aduh. Pakai cheat gitu kan. Aduh. SMP tuh kenangan sih gelap gitu. Grup SMP ya mati. Aduh, kalau SD masih ada lah yang diingat gitu. Cuma waktu itu cuma 2 tahun kan karena saya pindahan. Nah, dari mana itu pindahan? Saya Ketapang ya. Saya kelas 5 SD saya udah tidak dengan orang tua. Jadi saya dikirim ke Pontianak walaupun tidak mengenaskan sih, enggak kan dikirim ke nenek gitu kan. Cuma udah tidak dengan orang tua gitu. Nah, dikirim sekolah gitu. Bapak saya itu di kampung di daerah, dia tugas sebagai perawat. Dia pengennya saya sekolah di Pontianak gitu, di kota lah di ya, kota, gitu. Di kampung agak kurang memadai juga gitu. Terus waktu SMP yang gila warnet itu akhirnya gara-gara itu nilai UN saya jeblok gitu. UN SMP. Kok masuk SMA mana? Ini kan rata-rata 5 gitu kan. Semua SMA di Pontianak menolak saya. SMA negeri. Sama. SMA negeri. 1 sampai 10. Kacau. Mau SMK nggak ada juga minat ke situ gitu kan. Akhirnya kakak sepupu saya merekomendasikan sekolahnya dulu. SMA Muhammadiyah 1. Nah, dulu kakak sepupu saya juga di situ. SMA Muhammadiyah 1. Nah, masuklah saya ke situ, daftar. Ya waktu itu
bagus, sekolahnya bagus lah. Bagus. Kelihatan bagus. Bagus walaupun Bagus, tanah kuning waktu itu. Astagfirullah. Aduh. Jangan. Sekarang sudah cakep. Apa Hah? bangunan yang bagus itu pasti setelah kita keluar, Pak. Ya memang kayak mantan. makin ditinggal makin bagus. Makin bagus kan. Aduh, ya begitulah. Sekarang udah bagus ya, udah diaspal gitu kan. Dari semen. Udah. Jauh sekali dengan dulu gedungnya. Dan fasilitasnya juga. Kalau dulu kan kita masih sekolah sore sama pagi, Pak. Masih ada yang kloter sore, kloter pagi. Sekarang kan udah pagi semua kan. Semua. Nah, jadi perinsapan saya itu dimulai saat SMA. Jadi waktu MOS itu saya menatap langit gitu. Semoga sekolah ini merubah hidup pakai saya. rumah-rumah. Pakai rumah. Ente ada di grup SMA ada? Ada masuk. Ane nge-share kan tadi Ada malam. pakai rumah kan. Aduh. Kacau tuh. Jadi itu menggemparkan dunia persilatan ya. Yang udah enggak terasa udah 9 tahun yang lalu. Pasti ada kenangan yang bisa diceritakan gitu kan. Kalau bicara kenangan sekolah SMA yang paling banyak. Yang enggak pernah ini ya, yang enggak pernah habis ceritanya. Jadi Lalu, saya menatap langit. Dalam hati bilang, semoga sekolah ini pilihan terbaik dan merubah hidup saya. Ya, tapi emang keren sih waktu itu karena SMP itu apatis sekali dengan ekskul, dengan klub-klub, dengan pramuka tuh malas gitu. Apa sih ikut ini, capek, yang penting tidur gitu kan. Mending warnet gitu kan. Warnet. Dan saya dulu SMP itu sakit-sakitan. Sakitan. Jadi tiap 3 bulan tuh masuk rumah sakit gitu karena ada tifus. Tipes ya. Ente warnet terus dari pagi sampai pagi ente warnet. Cuma nggak ada kena tipes. Aduh, itu super itu warnet. Jadi pernah saya tuh liburan itu tidur di warnet. Balik dapat, aduh, nggak tahu gila. lebaran apa? Ke warnet kan? Bukan lebaran. Lalu itu ya SMA. Jadi mulai mencoba merubah lah ya. Mulai merubah gitu. Karena emang SMA itu keren sih nengok. Waktu itu abang-abang OSISnya keren sih. Gitu. Kayak bisa gini mereka ya, keren, seragamnya keren. Terus cara ngomongnya bagus. Gimana ya bisa kayak gitu? Akhirnya dunia saya pun berubah gitu. Organisasi pertama, iya, saya masuk ke dalam kepanitiaan sekolah. apa ente kan ngajak aneh berorganisasi gitu kan dulu. Tapi kita dulu kan ketua kelas. Itu kelas. Ketua kelas itu adalah orang pertama yang dicari kakak-kakak OSIS ketika membutuhkan sesuatu. Iya. Ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara kelas, Tiba-tiba pas dan kawan-kawan. ente ingat nggak ini kan pas jam belajar tiba-tiba dipanggil pakai mikrofon Ya. ketua kelas. Kepada Coba ketua pandang-pandangan. Semua pandang-pandangan gitu. Pada keluar pintu, set serentak. Ingat kocak. Ada ketua kelas 10, aduh, keluar lagi. Baru gak dapat diktean soal. Baru dapat itu Iqbal. Oke. Ada ketua kelas. Kata guru kan, oh iya ketua kelas keluar apa? Keluar bu, izin bu, ya Aduh. keluar. Padahal ketua kelas. Belum lagi waktu kita nambah dari ketua kelas plus orang ekskul. Itu makin sering dipanggil loh. Kepada ketua kelas, kepada ekskul ini, ekskul itu. Rangkap lah ya berarti jabatan. Oke, berarti ente pertama kali kepanitiaan. Coba Jadi belajar, mengasah awal karir organisasi itu panitia. Diawali dari tukang parkir. Tukang parkir dan angkut-angkut. Jadi dulu itu kalau mereka punya fisik tegap, bagus, besar gitu pasti parkir, angkut-angkut. Orang yang naik ke atas pick up bawa kursi luar biasa ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa ya
kita mengawali proses berorganisasi itu ya dari bawah sekali ya, harus memang seperti itu. Kita terima perintah dulu, belajar, kemudian kita jalankan tanggung jawab yang dibebankan, kemudian selesaikan tugas dan tanggung jawab, dan jangan takut untuk mengambil keputusan gitu. Nah dari situ saya banyak dapat pelajaran berharga soal bagaimana melawan diri sendiri gitu, antara mau ke warnet atau datang rapat. Iya. Tapi masih ada bumbu-bumbu pengen ke warnet tuh. Dulu itu pas SMA awal. pas SMA awal masih kan tiap hari masih. Terus lama tinggal seminggu itu 5 hari. Karena kesibukan tadi kan kepanitiaan. Nanti pelan-pelan seminggu jadi tinggal 2 kali. Lama-lama jadi 3 minggu sekali, sebulan sekali, dan bahkan akhirnya udahlah malas. Nah gitu, udah sampai ke tahap itu kayak orang main game bosan gitu. Nah jadi gamers itu ada titik jenuhnya. Tenang, ada bahasanya. Gila aja pun ada gitu, siang malam. Iya. Nah, Jadi dari situ saya belajar. Setahun kemudian saya naik pangkat ya. Nggak jadi, kita nggak jadi perlengkapan, nggak jadi tukang angkut-angkut. Ya, cukuplah berhujan-hujan ya, bawa. Ingat nggak kita hujan waktu itu technical meeting? Ingat sekolah itu masih tanah kuning. Masih tanah kuning. Aduh, penuh di kaki kan. Technical meeting, bawa payung. Bang ambil payung. Dede ambil payung. Dede ambil lap deh. Aduh, Kacau. ibu ketua kita waktu itu menangis gitu ya. Ingat Banyak sekali. drama. Waduh, Banyak drama. Dramanya itu ada drama. Berarti ente mulai untuk belajar berorganisasi itu di kepanitiaan. Iya. Kemudian setelah kepanitiaan ente masuk ekskul ya? Iya, waktu itu di sekolah kebetulan saya masuk coba ekskul olahraga di volley gitu. Di volley. sempat olahraga juga ya. Sempat 3 bulan. 3 bulan di volley. Enggak. Ini Ya, nggak selesai. karena fisiknya menunjang gitu ya. Karena tinggi tadi itu Tinggi, kan? tinggi besar ya kan. Pas lah kayaknya, ini kayaknya volley bagus lah Volley gitu kan. bagus. Tapi saya tidak menemukan dunia saya di situ. Di volley itu. Akhirnya saya diajak salah seorang guru waktu itu untuk membentuk ekskul baru. Saya suka baca dari dulu gitu. Jadi senang juga dengan buku-buku sejarah, jadi diajak untuk bikin ekskul sejarah klub. 2 bulan kemudian ekskul itu putar kemudi, entah gimana ceritanya sama pembina, udah kita berubah nama, bukan sejarah klub jadi jurnalis. Nah sejak saat itulah saya mulai dekat dengan dunia tulis menulis, diskusi, membuat narasi, strike news, kemudian bikin berita, bikin kenal koran, kenal media lah gitu ya. Selama itu 3 tahun sejak kelas 1. Dari jurnalis. Saya generasi pertama. Nah, jadi 3 tahun sekolah itu saya juga ya bergelut dengan dunia jurnalistik, banyak bertemu orang-orang hebat, banyak sempat juga mewawancarai pejabat-pejabat ya. Jadi ternyata ada kesenangan tersendiri ketika kita diskusi dengan mereka. Ternyata ada sesuatu yang tidak orang lain dapatkan tapi kita dapatkan eksklusif gitu. Senang. Itu nilai-nilai positif. Ada insight baru gitu. Ada wawasan baru yang kita dapatkan. Nah, dari situ juga akhirnya kemampuan berorganisasi, kemampuan beradministrasi dan berprotokol saya terasah gitu. Karena di jurnalis itu apapun itu ya, baik jurnalis sekolah, jurnalis kampus atau jurnalis kenyataannya, jurnalis itu adalah tugas yang berat gitu. Karena dia harus menyampaikan informasi paling jelas, paling akurat dan tidak boleh salah gitu. Iya, jurnalis ya. Nah, karena dari kita lah orang akan dapatkan info kan. Kalau kita salah nyampaikan info, artinya orang akan salah persepsi gitu. Nah, dari situ saya diajarkan untuk kerja gila gitu ya. Jadi
sejak zaman jurnalis tuh saya datang paling awal, pulang paling akhir. Pulang paling akhir, iya. Jam 8 malam, ya enggak wajar lah untuk anak sekolahan. Kalau tanggapan orang tua di awal-awal dulu itu, kau nih sekolah apa gitu kan? Orang kerja tak sampai macam kau nih sampai malam. Sampai ingat kan waktu zaman kita panitia tuh pergi pagi, baliknya malam. Balik malam. Bos, Nah, gila. Itu orang tua mana yang tidak heran dan khawatir kan? Tapi ya alhamdulillah selama sekolah itu saya berhasil mengclearkan ketakutan utama orang tua saya, nilai jeblok. Berarti Saya, dari kelas 10 kan nanti ranking terus kan. Dari kelas 10 waktu itu ranking kelas ya. Kemudian pemilihan jurusan saya masuk IPS, sengaja masuk IPS. Dari kelas 11 sampai lulus kan paralel 1, dapat beasiswa free SPP. Apa lagi? Jadi enggak. Jadi orang tua tidak lagi bisa berkata apa-apa gitu. Karena enggak memberatkan juga apa yang kita lakukan ini ada hasilnya. Gitu kan. Jadi dia tahu anaknya clear ya gitu kan, tiap semester udah gitu. Jadi sejak saat itu kemana bang? Sekolah. Balik tak? Pertanyaannya tuh. Tapi sempat nggak balik ya? Ya Allah, sering tidur di sekolah tuh. Kalau sekolah ya, kalau misalnya besok libur kali ya tuh tetap besok masuk ente tetap tidur di sekolah. Pernah mandi di sekolah. Mandi di sekolah, luar biasa. Bawa baju. Itu Capsek tau lah. Itu pokoknya aduh, saya tuh udah kayak apa ya di sekolah tuh. Udah kayak karyawan sekolah. SMA terus ikut IPM ya, ikut IPM juga. Waktu itu kan kita sama-sama juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya ingat kita generasi pertama juga waktu itu. Alhamdulillah. Tahun 2011 waktu itu perkaderan pertama di Kalbar, di panti asuhan ya. Di panti asuhan. Nah, dari situ juga saya banyak belajar gitu, organisasi yang organisasi lebih luasnya banyak belajar di situ. Kenal Muhammadiyahnya banyak dari situ, kenal range yang lebih luas dari soal Muhammadiyah itu di IPM, dan banyak belajar public speaking juga dari situ, gimana caranya menyampaikan materi, bagaimana menyampaikan sesuatu. Banyak lah ya maksudnya yang didapat. Jadi, berarti ente sampai sekarang itu masih berorganisasi? Ya masih kan IPM masih itu? Di IPM kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekarang jabatan apa nih? Ini mau di-share nggak nih sama penonton? Saya diamanahkan tahun lalu itu 2019 ya, 2019 itu sebagai ketua umum wilayah Kalbar. Ketua umum wilayah Kalbar. Berarti ini ya sebelum ke ketua umum wilayah Kalbar ya 2019. Jabatan awal ente berorganisasi ini apa? Maksudnya ini mau digabung, ini mau di sekolah doang di atau sekolah, gabung kampus? IPM kan ada ranting ya, kalau nggak salah ya. Ada jenjang ya, ada apa sih namanya, ada tingkatan. Nah, di tingkatan paling awal sampai tingkatan paling akhir ente sudah cerita kasih kasih kalau pengalaman sedikit lah sama teman-teman di rumah. Ya saya udah kalau dihitung sejak 2011 berarti 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun ya Dari awal IPM, kan kita kan ber-IPM. Jadi dulu ya masih bocah lah kan, bocil masih. Kelas 2 saya menang pemilihan IPM. Pemilihan di depan. Mantap, itu pemilihan tergokil loh. Baca visi-visi. Wah, SMA Pak. Dulu kan kita kan mikirnya ini keren itu kan, maksudnya kan SMA dulu ngomongin visi misi di depan orang banyak itu kan itu keren banget. Itu perlu nyali Pak. Orang aja kalau bisa lupa cara di paling depan aja takut gitu kan. Padahal diam. Ini kita ngomongin visi misi, meyakinkan teman-teman kita. Itu kelas 2 loh. Kelas 2 dan itu ada anak kelas 3. Iya Pak, gila. Ngeri. Bayangkan lah kita ada senior gitu kan. Kalau seandainya kita ngomong dia teriak merampok kan?
Kalau sekarang ada yang ngomong kayak gitu udah sakit. Wah, angin gitu. Gitu kan. Kacau kan? Aduh. Langsung kalah. Itu gimana tuh? Itu Di awal-awal. anu lah, seru sekali lah ya, era konsolidasi, era politik, meminta dukungan anak IPS ya. Ingat betul saya yang teman-teman IPS yang inilah, yang kepala geng gitu kan. Kalau sekolah tuh kan ada orang yang dia itu tidak terlalu pintar dalam sekolah gitu, tapi dia punya kemampuan sosial yang bagus gitu. Dia nilainya tidak bagus-bagus sama, tapi dia kepala geng. Entah dia lucu, entah dia karena badan paling besar, atau dia degil lah pokoknya kan, yang sering itu. Nah, ada orang yang punya kemampuan akademik bagus, nilai bagus, tapi tidak punya kemampuan sosial yang bagus. Nah, itu yang sering terjadi di alam sekolah kan. Mereka yang pintar itu individual, kemudian mereka yang tidak terlalu pintar itu punya kemampuan sosial yang tinggi gitu ya. Kayak ibarat Sasuke Naruto lah. Naruto itu tumbuh bersama teman-teman gitu kan. Kalau Sasuke itu tumbuh sendirian gitu kan. Oke. Tetap setiap orang tuh punya kontribusi gitu. Saya selalu meyakini setiap orang tuh punya kontribusi, dan tidak semua kontribusi orang itu waktu itu terjadi. Jadi zaman SMA waktu itu saya terbiasa nggak tahu, itu semacam positive thinking lah ya, bahwa siapapun orangnya, setiap orang tuh punya peran, dan setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Jadi kita nggak bisa samakan, misalnya kalau kerja kelompok semuanya kerja, nggak mungkin. Pasti ada yang. Jadi setidaknya gini, saya mikirnya, kalaupun dia tidak kerja, kita coba kerja di rumah dia gitu. Setidaknya ya nanti ada makanannya dari rumah dia gitu kan. Atau misalnya kita ada sumbangsi lah ya, pasti ada jadi sumbangsi kontribusi lah. Itu jangan serta-merta kita lihat apa yang bisa dia berikan kepada kita secara langsung, tapi ada barang tak langsung yang tidak bisa kita berikan tapi dia bisa berikan. Nah, jadi dalam organisasi itu kita jangan memandang orang berkontribusi hanya dari fisiknya saja, tak pernah hadir di sini atau tak pernah berbuat di sini. Kita tak tahu di belakang kita ternyata dia yang lebih berperan. Nah, gitu. Jadi ya mungkin itu semacam naluri alami lah ya. Kelas 3 langsung direkrut ke wilayah, karena Pontianak belum ada level pimpinan daerah. Jadi termasuk ini juga veteran juga di wilayah itu. Saya 6 tahun di wilayah. Karena waktu itu gabung wilayah, saya langsung ketua bidang, yang langsung ketua bidang gitu kan. Karena memang orangnya dikit, 13 orang. Tiap bidang isinya cuma 2 orang, ngurusi sekalbar. Yang akhirnya saya tahu bahwa wilayah itu harus ke daerah-daerah gitu. Anak kelas 3 boy, kelas 3 SMA. Kan? Waktu itu saya ingat, saya ketua bidang organisasi paling muda se-Indonesia. Karena apa? Kalau di luar wilayah itu nggak ada anak SMA. Adanya anak kuliahan semester 4 sampai semester akhir. Bahkan ada yang udah selesai kuliah kan, kalau di Jawa. Di wilayah itu ketumnya biasanya. Nah, saya itu ketua bidang organisasi paling muda se-Indonesia, anak kelas 3 SMA waktu itu. Gila. Nah, waktu masuk kampus juga senior kampus kan heran. Secara anak ini maba gitu. Maba udah punya organisasi, ketua bidang pula gitu kan. Secara gitu. Mereka mikirnya ketika mereka yang berorganisasi dari kampus punya posisi ketua bidang itu sesuatu yang bukan main-main gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya senior-senior tahu bahwa saya ada di satu organisasi yang bukan main-main skalanya gitu kan, provinsi, ketua bidang. Dan waktu itu zaman maba ya. Zaman maba itu lagi botak-botaknya itu. Nah, lalu berarti sampai kuliah pun masih terus ikut berorganisasi? Masih, kan akhirnya saya setelah di ketua bidang organisasi
saya naik jadi sekretaris umum kan tahun Sekretaris 2016. sekretaris umum PW IPM Kalbar. Mantap. Lalu habis itu naik ketua umum. diamanahkan ya, Iya, alhamdulillah diamanahkan jadi ketua umum sampai sekarang ya. Ya, sampai Kapan sekarang. selesai? Harusnya akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Tapi karena corona akhirnya bergeser. Karena pimpinan pusat juga bergeser. Harusnya pimpinan pusat November ini muktamar, terpaksa geser ke 2021. Akhirnya pimpinan wilayah keseluruhan juga geser. Nih, sebenarnya Cing, apa sih manfaat kita nih berorganisasi dari dulu sampai sekarang? Ada nggak manfaatnya ketika kita setelah SMA nih bekerja? Manfaatnya itu apa sih? Mending untuk orang-orang yang mungkin masih bingung nih, aku mau berorganisasi atau enggak, kan ada tuh pasti yang kayak gitu kan. Iya. Kemudian apa sih manfaat buat aku ketika aku berorganisasi? Masa nanti apakah aku cuma buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang apa dan lain sebagainya? Sebenarnya manfaatnya, manfaat terbesar ataupun yang paling mendasar apa sih dari berorganisasi? Kalau ditanyakan soal kenapa harus berorganisasi itu sebenarnya luas dan banyak sekali perspektif yang bisa dipakai ya. Jadi gini, kalau saya pernah punya sampai hari ini punya teman yang dia itu selama sekolah atau berkampus tuh tidak pernah organisasi. Dia akademik terus lah gitu ya. Sekarang udah S2 dan S2-nya udah selesai. Saya menemukan ini bukan hanya teman gitu, tapi keluarga gitu ya. Keluarga kakak, saya punya kakak sepupu yang udah S2, selama kuliah dan sekolah itu tidak pernah organisasi. Jadi memang kita akan mendapatkan kemampuan public speaking suatu hari. Kita akan dapatkan kemampuan berorganisasi suatu hari karena nanti kita akan masuk dalam lingkungan kerja kan. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak pernah merasakan berorganisasi, ada semacam kemampuan yang terlambat kita dapatkan, yang harusnya kita bisa tahu itu lebih awal, dan itu bisa memacu kita untuk katakanlah, sebenarnya kalau kita bisa kemampuan itu dari awal, mungkin posisi kita hari itu lebih tinggi, gitulah kira-kira ya. Berarti ada pola pikir yang ada satu value. langkah, ada value. Ya, ada satu langkah yang itu tidak didapatkan oleh orang yang tidak berorganisasi gitu ya. Nah, jadi pertama di organisasi itu kita diajarkan untuk berinteraksi dengan berbagai macam kepala. Jadi dari organisasi itu kita tahu bahwa nanti alam nyata kerja atau alam dunia kita nih, alam masyarakat kita nih akan bermacam-macam orang gitu. Walaupun kita satu organisasi punya tujuan yang sama, tapi ada banyak egois, ada banyak cerita, ada banyak latar belakang, ada banyak sifat yang harus kita pahami gitu. Nah, dari organisasi kita akan belajar soal bagaimana memahami orang dan orang memahami kita. Nah, dari organisasi itu kita akan belajar interaksi sosial. Interaksi sosial ya. Berarti banyak itu kayak tadi tuh interaksi sosial, public speaking itu kan bisa kita dapat banyak di organisasi. Jarang sih, maksudnya di bangku-bangku perkuliahan kita bisa dapatkan ini kan, misalnya jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, itu kan masuk kategori soft skill ya. Sedikit sekali kan. Jadi banyak manfaat lah ya ketika kita masuk organisasi, kemudian kita menisbahkan, maksudnya mengikhlaskan diri kita untuk berorganisasi. Itu kan bukan berorganisasian dalam arti ya setengah organisasi, setengah maksudnya ada niat ini, ada niat itu kan. Kalau misalnya lebih dalam memahami tentang berorganisasi, lebih lebih diniatkan lagi, insyaallah banyak manfaat ya. Nah, berarti ente sekarang guru juga nih kan. Nah, jadi sambil ngajar. Syarif Samsurijal ini ngajar juga, jadi guru juga, bekerja jadi guru di salah satu SMA ya, SMA Muhammadiyah ya. SMA Asal Muhammadiyah. sekolah gitu lah. Sekolah kita. Jadi SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Kemudian seorang ini juga publishing juga, bisa katakan publishing nggak sih? Iya. Publishing juga kan. Lah ya hanya bisnis kecil lah. Nah, itu semua didapat menurut aku semua didapat tidak terlepas dari kita berorganisasi, kita banyak berinteraksi sama orang
banyak membaca, banyak juga bergaul, banyak jaringan kayak gitu. Jadi jangan sampai usia muda kita ini banyak kita lakukan dengan hal-hal yang mohon maaf mungkin sia-sia gitu kan. Ya. Nah, Jadi tuh gini, hari ini tuh ada satu fenomena anak muda yang akrab di telinga kita untuk mereka yang berusia 20 sampai 24 tahun. Jadi baru-baru ini ada sebuah gejala psikologis untuk anak-anak muda bahwa mereka di usia 20 sampai 24 itu sampai di fase gamang. Mereka bingung. Ternyata mereka udah besar gitu. Masa transisi di usia 20. Mereka akan merisaukan soal setelah kuliah akan kerja di mana. Ketika nanti hidup di tahap berikutnya itu akan seperti apa. Ingin profesi yang seperti apa, tuntutan hidup itu ternyata begini, begitu. Nah, ini disebut sebagai quarter life crisis. Jadi simpelnya gini, misalnya ente umur 22 atau 23, ente kan merasakan betul bahwa di umur itu kita sudah tidak lagi bisa kongko-kongko. Kita udah banyak kehilangan kawan dekat. Iya, betul. Kawan main tuh udah nggak ada gitu. Karena masing-masing dari mereka juga berjuang untuk hidupnya gitu. Nah, sedangkan ada orang yang dia tuh masih belum sadar, belum wake up gitu, bahwa hey, udah umur 23 gitu, masih mau main. Masih main gitu. Nah, gitu maksudnya. Ternyata masih ada orang yang gitu. Nah, ini disebabkan oleh keterlambatan logika itu, keterlambatan apa namanya? Merespon lingkungan. Nah, terlambat dewasa lah gitu ya. Artinya fisiknya itu udah harusnya di umur segitu dia punya ini, punya itu, dan punya proses pencarian jati diri itu udah harus selesai di umur itu. Udah nggak ada lagi bicara soal aku nggak tahu kemampuan, aku nggak tahu bakatku. Udah harus selesai itu. Tapi itu ternyata masih dialami oleh orang di usia segitu. Kenapa? Karena dia tidak mencari itu lebih awal. Nah, mereka yang bergabung ke organisasi diuntungkan satu langkah lebih maju ketimbang mereka yang tidak gitu. Karena ada proses pendewasaan di dalam organisasi. Kita ketemu dengan orang-orang yang mikir soal kepentingan orang lain. Jadi di organisasi itu kan kita mikirkan kepentingan orang lain dibanding kita. Nah, dengan kita memikirkan kepentingan orang lain, sebenarnya kita sedang bertumbuh untuk menjadi lebih care dan peduli. Orang dewasa itu kan care dan peduli. Yang tidak care dan tidak peduli itu anak kecil kan. Iya. Nah, jadi quarter life crisis itu salah satunya adalah dengan cara kita pernah gabung ke organisasi. Dari situ pemikiran kita berkembang, kemudian sikap kita juga otomatis berubah dong. Betul. Nggak mungkin kita aneh-aneh gitu kan kalau misalnya kita katakanlah gabung ke organisasi ya. Dalam artian organisasi itu adalah sarana untuk development diri gitu. Di fase ini sebenarnya itu fase alami, proses dimana kita ini masing-masing berjuang untuk hidup kita gitu kan. Nah, maka kalau kita masih sibuk main, nah kita akan tertinggal. Apalagi zaman hari ini ada banyak orang yang lebih muda itu umur 22, 23 udah CEO. Iya, miliarder gitu. Udah miliarder gitu, udah punya perusahaan, sudah punya karyawan di umur yang sangat muda gitu. Artinya hari ini tuh orang bekerja atau orang berduit itu semakin maju usianya. Enggak nunggu 26 atau 25. Iya, betul. Nah, artinya ada perubahan besar di dunia ini yang kita harus sadar. Ya. Kalau kita tidak berorganisasi, kita tuh nggak tahu dunia luar gitu. Kita tuh jadi katak dalam tempurung. Cuma ya putar-putar di situ. Saya tidak tahu apakah teman-teman punya dunia lain gitu. Tapi yang punya dunia lain pun tidak salah, karena mungkin masih sampai sekarang dia mencari jati diri seperti apa. Mungkin gitu. disitulah tracknya gitu kan. Nah, selain juga organisasi, sebenarnya hari ini tuh komunitas ya. Komunitas. Jadi komunitas positif, komunitas yang bagus gitu, itu sebenarnya juga menjadi salah satu tempat yang baik untuk kita berkembang gitu ya. Untuk menimba soft skill tadi. Iya, karena kalau komunitas mungkin dia lebih
simple ya, ketimbang organisasi yang agak formal, kemudian tersistem, ada protokol dan lain-lain gitu. Ya hari ini media belajar tuh macam-macam sih. Nah, hanya jangan sampai kita dimanfaatkan oleh media dan gagal memanfaatkannya. Nah ya, dimanfaatkan dan memanfaatkan tuh beda ya. Jadi kalau misalnya kita dimanfaatkan berarti ya kita terlena dengan apa yang Dengan hari apa ini yang udah ada kan. ganti HP, main TikTok, gitu kan. Ada HP baru nih, ganti HP, minta duit dengan mak bapak, gitu kan. Buat ganti HP itu Ganti luar HP, biasa. ganti- Kalau sama bapak dan ada duit kan. Nah, itu. Luar biasa. Jadi kalau kita ikut zaman ini tuh gila. Tiap 6 bulan sekali HP Android tuh ganti. loh. Ganti betul. Motor. Ya, Luar sudah. biasa. Ya. Jadi makanya itu tadi. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki. Oke, mantap banget. Bagaimana caranya kita harus bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan perkembangan zaman, arus globalisasi dengan baik, tentunya dengan ya tadi membaca, kemudian berdiskusi sama orang-orang. Kalau misalnya video ini memang bermanfaat, ya komen di bawah, like dan subscribe. Share ke teman-teman kalian bahwa Syarif Samsul Rijal bukan cacing, ada di konten aku. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Dadah.